Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Awaludin, NIM 25410918. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang materi yang sudah saya resum, yaitu hukum pasca amandemen atau reformasi konstitusi pada mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Langsung saja. Sebelum masa amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 sudah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang dimana semua tindakannya harus berdasarkan pada ketentuan hukum, bukan hanya sekedar pada kekuasaan belaka. Namun, pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, kekuasaan presiden sangat dominan sehingga hukum seringkali digunakan sebagai alat kepentingan politik sendiri. Hal inilah yang kemudian dikoreksi melalui gerakan reformasi yang menuntut diadakannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Transisi demokrasi ini yang menjadi salah satu pemicu dari perubahan dalam sistem hukum, yang menuntut perubahan sistem hukum ke arah yang lebih baik lagi dalam upaya menetapkan sistem hukum sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara Indonesia. Hal ini berdampak dengan diadakannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali sejak tahun 1999 hingga tahun 2002. Amandemen ini telah merubah total konstitusi Indonesia yang semula berisi 71 poin menjadi 199 poin. Yang di dalamnya berdampak besar, diantaranya yaitu hak asasi manusia lebih jelas dijamin di dalam Undang-Undang Dasar, kekuasaan lembaga negara lebih seimbang, tidak lagi bertumpu pada MPR, dan yang ketiga, mekanisme hukum menjadi lebih transparan dan demokratis. Perubahan dari 71 poin menjadi 199 poin ini berarti mencapai sekitar 200% perubahan dari naskah sebelumnya. Salah satu bentuk perubahannya adalah negara Indonesia tidak lagi terikat pada sistem hukum Eropa kontinental, melainkan dapat membangun konsep hukum negara sendiri sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara Indonesia. Hal ini juga membuat sistem hukum negara Indonesia tidak terpaku pada hukum tertulis saja, melainkan mengakui peraturan hukum yang tidak tertulis. Pasca amandemen, negara Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum yang tercampur secara jelas dalam pasal 1 ayat 3. Pemindahan ketentuan mengenai negara hukum dari bagian penjelasan ke dalam bentuk pasal-pasal memiliki makna yang penting, yaitu sebagai penguatan kedudukan hukum agar lebih mengikat sekaligus menegaskan bahwa seluruh aktivitas bangsa dan negara harus berdasarkan hukum. Amandemen ini juga berkaitan dengan hak asasi manusia yang menegaskan negara hukum ini bertujuan melindungi hak-hak setiap warganya, memastikan setiap tindakan pemerintah dalam dasar hukum, serta menolak segala bentuk tindakan yang sewenang-wenangnya. Pada studi kasusnya, di masa Orde Baru, kebijakan-kebijakan pemerintah seringkali tidak memiliki kontrol hukum yang jelas, yang memunculkan berbagai pelanggaran HAM pada masa itu. Tapi setelah reformasi, konsep negara hukum ini ditegaskan kembali agar kekuasaan pemerintah tidak bisa berjalan sewenang-wenangnya. Ada pula berbagai studi sebagai contoh dari perubahan sebelum amandemen dan setelah amandemen, yaitu tentang sengketa hasil pemilu. Pasca amandemen ini, sengketa hasil pemilu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yang dimana Mahkamah Konstitusi tidak hanya berpegang pada teks perundang-undangan saja,
tetapi juga pada prinsip keadilan dan demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia semakin berkembang pasca amandemen. Pasca amandemen juga, demokrasi menjadi bagian penting dari negara hukum Indonesia. Salah satu wujudnya adalah presiden secara langsung dipilih oleh rakyat, yang sebelumnya presiden dipilih oleh MPR. Dengan sistem ini, kedaulatan rakyat lebih terjamin sekaligus memperkuat demokrasi hukum. Selain itu, pasca amandemen juga banyak terbentuknya lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang menjadi bukti bahwa negara hukum Indonesia pasca amandemen benar-benar menolak adanya tindakan yang sewenang-wenangnya. Mungkin langsung ke bagian penutup. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan besar terhadap sistem hukum di Indonesia, yang dimana hukum ditegaskan kembali, hak asasi manusia terjamin lebih kuat, kekuasaan negara menjadi lebih seimbang, dan demokrasi semakin berkembang. Semua ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya kumpulan aturan yang tertulis saja, melainkan juga alat untuk menciptakan keadilan dan menjaga kehidupan demokrasi masyarakatnya. Demikian pembahasan mengenai hukum pasca amandemen dari resume yang sudah saya tulis. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.